Persamaan karakteristik dulu ya. Fikri. Nah, ini kan pertanyaannya, gimana sih caranya menentukan persamaan karakteristik kalau misalnya kita punya reference berarti kan ya? Kita punya algoritma ya, bolehlah dari algoritma. Terus dari algoritma misalnya kita punya apa? Udah dapat persamaan referensinya. Misalnya ini nih ya, kayak yang di atas ini saya ngambil dari slide. Jadi kan yang saya punya itu kan persamaan recurrence gitu kan ya. Nah, dari persamaan recurrence gitu. Nah, saya lihat nih, oh ini homogen ya, kita kan masih belajarnya baru homogen. Nah, gimana caranya menentukan persamaan karakteristik? Pertama kali adalah kita harus membuat dia pindah dulu. Jadi semua yang berhubungan dengan apa, basic operation-nya dipindahin dulu ke kiri gitu. Jadi kalau dalam kasus ini kan TN tuh, berarti TN, T maksudnya ya, minus karena pindah ruas, TN minus 1, kemudian minus TN minus 2. TN minus 2. Sama dengan 0 gitu kan ya. Jadi pertama kali semua yang ada hubungannya sama dengan basic operation dipindahkan sebelah kiri. Gitu. Nah setelah itu caranya adalah, ini cara yang paling lambat gitu ya, nanti lama-lama kalian harusnya bisa lebih cepat. Nah itu kalau jadi karakteristik tuh pokoknya semua tadi konstan koefisien ya, kan enak saya ngomongnya kalau kalian ngerti konstan koefisien itu apa. Semua konstan koefisien di copy paste aja ke bawah gitu. Koefisiennya berapa? Ini kan sebenarnya ada konstan koefisien ya kan, ada 1, minus 1, minus 1 kan sebenarnya kan ya. Udah copy paste aja ke bawah berarti. Kemudian minus 1, kemudian minus 1 gitu ya. Kemudian sama dengan 0. Nah, kemudian kan kalau kalian masih ingat, itu kan ada R-nya kan ya. Jadi dikasih R gitu. Nah, ini berarti ini R gitu. Dikali ya. Nah, pertanyaannya itu adalah apa? R-nya itu apakah R kuadrat atau R pangkat 3 atau jadi R-nya R pangkat. Nah, R pangkat berapanya itu lihat dari ininya nih ya. Kayak ini kan paling ininya yang ini 1. Nah, yang ini kan sebenarnya N minus 0 gitu ya. Iya enggak? Itu kan sebenarnya TN minus 0, makanya dia TN kan. Jadi ini sebenarnya kan 0 gitu. Ya. Kalau si konstan koefisiennya bisa langsung dikebawahin kayak gitu. Nah, kalau pangkat itu dibalik gitu. Jadi untuk yang pertama ini itu ngambil dari pangkat yang terakhir. Kemudian yang kedua dari depan itu ngambil yang kedua dari belakang. Kemudian yang terakhir berarti ngambil yang pertama, gitulah. Jadi silang gitu. Jadi ini silang ke sana gitu. Ini berarti ke sini gitu ke sana gitu ya. Nggak usah ditulis ya, nanti pusing. Jadi ini kuadrat, yang ini 1, yang ini 0 gitu. Kelihatan nggak? Ya. Jadi koefisiennya, yang konstan koefisiennya tinggal dikebawahkan sama gitu ya. Sementara pangkatnya itu dilihat dari pangkat pertamanya itu dilihat dari pangkat yang paling belakang. Nah ini kan kalau kayak gini, ini kan jadinya gimana? Ini kan jadinya sebenarnya 1 kali R kuadrat kan R kuadrat minus R, ini R pangkat 0 itu kan 1 ya, jadi minus 1 kali 1, berarti minus 1 sama dengan 0 gitu. Jadi ya udah ini nih. Jadi persamaan karakteristik untuk Tn sama dengan Tn minus 1 plus Tn minus 2 itu adalah R kuadrat minus R minus 1 sama dengan 0. Gitu ya. Kita lihat contoh yang lain, yang ini. Oke, jadi kalau saya punya apa persamaan recurrence misalnya yang pertama nih ya, yang nomor 1 nya, 7 Tn sama dengan 3 Tn minus 1, maka bagaimana caranya saya membuat persamaan karakteristiknya. Pertama kali saya pindahkan dulu ke paling kiri, berarti 7 Tn minus 3 Tn minus 1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, seperti biasa, apa namanya, konstan koefisiennya dikebawahkan saja. Kan 7 sama minus 3 gitu kan ya. Kan tinggal ke bawah aja gitu ya. Nah, kemudian tinggal saya nyari pangkat R-nya gitu. Nah, R-nya pangkatnya mana ini 1 kan? Pangkat 1. Yang ini kan minus 0 kan ya, berarti pangkat 0 gitu. Gitu ya. Jadi yang ini 1, itu ininya 1. Yang ini 0, ininya 0 gitu. Jadi dibalik. Gitu ya. Nah, kemudian ini kan sebenarnya
7R pangkat 1 itu kan berarti 7. 7R minus R pangkat 0 itu kan 1 ya, minus 3 sama dengan 0 gitu. Ya. Jadi apa namanya? Nih, persamaan karakteristik untuk rekurens 7TN sama dengan 3TN minus 1 itu adalah 7R minus 3 sama dengan 0. Begitu. Ya, saya lanjutin lah ya, tanggung. Ini yang nomor 2, ini 6TN sama dengan 5TN minus 1 plus 8TN minus 2. Itu kan jadinya kan 6TN minus 5TN minus 1 minus 8TN minus 2 sama dengan 0. Gitu kan ya? Oke, berarti kita turunkan nih. Kita mau jadikan dia persamaan karakteristik, 6-nya diturunkan, minus 5-nya diturunkan, minus 8-nya diturunkan gitu ya. Ini gampang ya, tinggal ke bawah aja. Nah, sekarang tinggal R-nya pangkat berapa gitu. Nanti lama-lama kalau misalnya kalian sudah bisa cepat gitu ya, udah sering latihan, nggak perlu kayak gini sih caranya. Kalian langsung bisa tahu, oh ini 7R minus 3 misalnya gitu. Nah, kita lihat, ini kan ada 2 kan ya. Berarti ini jadinya kuadrat. Kemudian ada yang ini 1, nah ini jadi pangkat 1. Kemudian ada yang ini 0, berarti kan ini minus 0, ini jadi pangkat 0 gitu. Jadi nanti persamaan karakteristiknya adalah 6R kuadrat minus 5R minus 8 sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini untuk yang ini itu persamaan karakteristiknya yang ini. Terakhir, yang ini agak beda soalnya. Jadi saya akan bahas yang nomor 3. Ya, nomor 3 itu berarti 8TN ya. Diperhatikan ya. 4TN minus 3. Kalian lihat agak beda. Kenapa agak beda? Karena lompat. Kalau yang lainnya kan kalian lihat tuh pasti N-1, N-2, nanti mungkin N-3 gitu ya. Jadi kan selalu ngurut gitu. Sementara yang ini kan dari TN dia langsung lompat ke TN-3. Tidak ada TN-1, TN-2-nya gitu. Ya. Nah, kemudian gimana? Apakah beda? Enggak sebenarnya ya. Jadi dari sini ya sama kayak tadi, kita turunkan 8 sama 4-nya di sini gitu ya. Sama dengan 0. Ini minus 4 ya. Nah, kemudian tinggal R-nya. Nah, R-nya sama kayak tadi gitu. Karena ini 3, ya berarti ini 3 gitu. Kemudian karena ini kan ini minus 0 ya. Karena 0, ya ini 0 juga gitu. Jadi nanti persamaan karakteristik yang kita punya itu adalah 8 R pangkat 3 minus 4. Karena R pangkat 0 kan 1 ya. Sama dengan 0. Jadi yang ini itu persamaan karakteristiknya yang ini. Begitu ya. Cara mengubah kalau kita punya persamaan relasi rekurens, kemudian kita ubah menjadi persamaan karakteristik. Oke. Ini untuk yang homogen ya. Ini untuk yang homogen saja. Jadi nanti kalau misalnya yang non homogen itu caranya ada lagi yang akan kalian pelajari minggu ini. Gitu. Siapa ini? Siapa ini namanya? Fikri ya. Gimana Fikri? Oke Bu, paham Bu. Oke, sip.